Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar karakteristik fungsi kuadrat. Ada 3. Yang pertama itu karakteristiknya itu keterbukaan. Kita akan melihat grafik itu nanti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita bisa melihat dari mananya? Dari nilai A yang dimiliki suatu fungsi kuadrat. Misalkan nilai A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya ini akan terbuka ke atas. Contohnya seperti ini. Kemudian jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya itu akan terbuka ke bawah. Contohnya seperti ini. Agar kalian mudah dalam mengingatnya, kalian bisa membuat tulisan A lebih dari 0 seperti ini. Nah, jika A lebih dari 0 ini kan tandanya seperti V ya, jadi nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Begitupun juga untuk A yang kurang dari 0. Nah, ini seperti V terbalik kan, berarti nanti grafiknya akan terbuka ke bawah. Yang kedua itu titik potong sumbu X. Kita bisa melihat atau menerawang titik potong sumbu X-nya itu ada berapa dengan melihat nilai diskriminannya. Masih ingat rumus diskriminan kemarin bagaimana? Rumusnya B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Jika nilai D-nya lebih dari 0, maka grafik itu nanti akan memotong sumbu X di 2 titik. Di 2 titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka dia akan memotong sumbu X-nya di 1 titik. Jika D kurang dari 0, grafik tersebut tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Contohnya seperti ini. Misal D lebih dari 0. Maka nanti grafiknya bisa seperti ini. Dia memotong 2 titik di sumbu X. Jika D sama dengan 0, dia cukup memotong 1 titik di sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka dia tidak akan memotong ataupun menyinggung sumbu X. Jadi nanti grafiknya bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan lain sebagainya. Lanjut, karakteristik yang ketiga itu titik potong sumbu Y. Kita bisa melihat titik potong sumbu Y dari nilai C. Jika nilai C lebih dari 0, maka dia akan memotong sumbu Y bagian atas. Contohnya
C-nya. Nah, ini kan dia memotong sumbu Y bagian atas. Jika C sama dengan 0, maka dia akan melalui titik asal 0,0 yang ada di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Contohnya seperti itu. Jika C kurang dari 0, maka dia akan memotong sumbu Y bagian bawah yang sini. Ingat ya, yang mendatar itu sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Oke, sekarang kita akan coba contoh soal. Misalkan kakak punya fungsi kuadratnya itu f(x) sama dengan min x kuadrat plus 3x plus 18. Pertama kita lihat nilai A-nya. Nilai A-nya itu min 1, berarti A kurang dari 0. Nah, tadi kalau A kurang dari 0 kan kita bisa nulis seperti ini ya. A kurang dari 0. Dia berbentuk huruf V terbalik. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Terbalik, berarti bisa seperti ini. Kemudian kita lihat nilai C. Nilai C itu 18, berarti C-nya lebih dari 0. Nah, kalau C lebih dari 0 tadi itu berarti dia akan memotong sumbu Y bagian atas. Kemudian kita lihat nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4 dikali A dikali C. B-nya berapa di sini? B-nya 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya min 1 dikali C. C-nya 18. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian min 4 dikali min 1 itu plus 4. Plus 4 dikali 18 itu plus 72. Berapakah 9 ditambah 72? Yaitu 81. Jadi nilai D itu lebih dari 0. Tadi kalau nilai D lebih dari 0, maka dia akan memotong 2 titik yang berbeda di sumbu X. Jadi kemungkinan grafiknya itu akan berbentuk seperti ini. Mari kita buktikan dengan aplikasi GeoGebra. Nah, kita masukkan persamaannya tadi min x kuadrat ditambah 3x ditambah 18. Oke, kita lihat grafiknya. Yaps, ternyata grafiknya sesuai dengan prediksi kita tadi ya. Dia memotong di 2 titik yang berbeda di sumbu X, kemudian dia juga memotong sumbu Y di bagian atas dan grafiknya terbuka ke bawah. Contoh nomor 2, kita akan memprediksi bagaimanakah kira-kira gambar grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 3x min 10. Pertama kita lihat nilai A-nya, ternyata A-nya 1, berarti A-nya lebih dari 0. A lebih dari 0, berarti dia berbentuk V, huruf V terbalik atau terbuka ke atas. Ini nanti ya, terbuka ke atas seperti itu. Kemudian kita lihat lagi nilai C-nya. C-nya ternyata min 10, berarti C-nya kurang dari 0. Nah, kalau C-nya kurang dari 0, maka kemungkinan grafik ini nanti akan memotong di sumbu Y di bagian bawah. Setelah itu kita lihat nilai diskriminannya B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C.
Berarti B-nya di sini min 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 10. Min 3 kuadrat berapa? 9. Dikurangi 4 dikali 1 4. 4 dikali min 10 min 40. Nah, jadi 9 ini min ketemu min jadinya plus 40. 9 ditambah 40 49. Jadi di sini didapati bahwa nilai D-nya itu ternyata lebih dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0, maka dia akan memotong dua titik yang berbeda di sumbu X. Jadi sepertinya kemungkinan dia akan berbentuk seperti ini nanti ya grafiknya. Mari kita buktikan dengan aplikasi GeoGebra. Tadi fungsinya itu X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Yaps. Sesuai dengan prediksi kita tadi, dia memotong dua titik yang berbeda di sumbu X. Nah, kemudian dia memotong sumbu Y itu di bagian bawah dan grafiknya terbuka ke atas. Contoh yang ketiga. Fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 2. Nilai A-nya sama dengan 1, berarti A lebih dari 0. Kemudian nilai C-nya 2, berarti C lebih dari 0. Dan nilai diskriminannya kita hitung dulu, B kuadrat min 4 dikali dan nilai diskriminannya kita hitung dengan rumus B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B-nya di sini 1 kuadrat dikurangi 4 A-nya juga 1. Kemudian dikali C-nya 2. Di sini 1 dikurangi 4 kali 1 4 kali 2 8. Jadi di sini min 7. Jadi didapatkan D-nya kurang dari 0. Oke, kita prediksi dulu bentuknya seperti apa ya kira-kira. Sumbu X, sumbu Y. Dia A lebih dari 0. A lebih dari 0, berarti dia berbentuk seperti huruf V atau terbuka ke atas. Kemudian C-nya lebih dari 0, berarti dia kemungkinan memotong sumbu Y di bagian atas dan dia D kurang dari 0. Berarti dia tidak memotong sumbu X-nya. Jadi kemungkinan dia bisa berbentuk seperti ini ya. Dia memotong di sini. Oke, mari kita buktikan. X kuadrat ditambah X ditambah 2. Ya, kita lihat ya, betul grafiknya tidak memotong di sumbu X, kemudian dia memotong sumbu Y di bagian atas dan dia terbuka ke atas. Oke adik-adik, itu sekian tadi dari penjelasan mengenai karakteristik fungsi kuadrat. Dipahami ya, jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan melalui Google Classroom atau bisa PC kakak langsung, tidak apa-apa. Terima kasih, selamat belajar.